Om Swastiastu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bahasa pemrograman prosedural. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Sudiarnata sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Christian Anugrah Pratama. Baik, kita akan memulainya. Baik, yang pertama, latar belakang. Pemrograman merupakan bagian penting dalam mata pelajaran informatika karena melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Salah satu dasar pemrograman yang perlu dipahami adalah bahasa pemrograman prosedural, yaitu program yang menggunakan langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengertian dan konsep dasar bahasa pemrograman prosedural? 2. Bagaimana struktur dan cara kerja pemrograman dalam bahasa pemrograman prosedural? 3. Bagaimana penerapan bahasa pemrograman prosedural dalam menyelesaikan permasalahan sederhana? Pengertian dan konsep dasar bahasa pemrograman prosedural. Bahan pemrograman prosedural adalah jenis pemrograman yang menyusun program dalam bentuk langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan secara berurutan. Setiap prosedur berisi kumpulan perintah untuk menyelesaikan bagian tertentu dari suatu masalah. Pemrograman prosedural menekankan unsur instruksi logis yang jelas dan bagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Struktur dan cara kerja programan prosedural. Struktur dasar program prosedural umumnya terdiri dari input, proses, dan output. Program dijalankan dari baris pertama hingga baris terakhir sesuai urutan yang ditentukan. Elemen penting dalam pemrograman prosedural meliputi variabel, tipe data, perintah, percabangan, perulangan, serta prosedur atau fungsi mengatur kode agar lebih rapi dan mudah dipahami. Penerapan bahasa pemrograman prosedural. Bahasa pemrograman prosedural digunakan untuk menyelesaikan bagian permasalahan sederhana seperti perhitungan matematika, pengolahan data, dan pembuatan program logika dasar. Contoh bahasa pemrograman prosedural antara lain Pascal, C, dan Outcome. Penerapan ini membantu peserta didik memahami cara menyusun algoritma dan menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Baik, di sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Satria Yudanto dari kelompok 7 akan bertanya pada kelompok 6. Pertanyaan saya, menurut kalian bagaimana contoh penerapan bahasa pemrograman prosedural dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari kelompok 8 mau bertanya,
Mengapa pemrograman prosedural dilakukan pendekatan langkah demi langkah? Berapa? Makasih atas kesempatannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa manfaat pemrograman prosedural bagi siswa? Yang akan dijawab oleh Arnata. Manfaat programan prosedural bagi siswa adalah untuk melatih berpikir logis dan sistematis, mempermudah pemecahan masalah, dan membuat program lebih rapi dan terstruktur. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, selanjutnya dari kelompok 7. Bagaimana contoh penerapan pemrograman prosedural dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya adalah membuat mie instan. Yang itu langkah pertama merebus air, kedua memasukkan mie, ketiga tunggu beberapa menit, dan keempat tiriskan dan campurkan bahan semua harus terurut. Kalau tidak hasilnya tidak benar. Begitu pula dengan bahasa pemrograman prosedural harus dilakukan langkah demi langkah agar hasilnya benar dan jelas. Baik, sekian dari kami. Apakah boleh terima? Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dari kelompok 8. Mengapa pemrograman prosedural dilakukan pendekatan langkah demi langkah? 1. Memudahkan memahami logika dengan langkah-langkah yang teratur. Alur program jadi mudah diikuti dan tidak membingungkan. Kedua, memecahkan masalah. Masalah kompleks dipecah menjadi bagian kecil, prosedur atau fungsi sehingga lebih mudah dikerjakan. Mengurangi bug. Jika error lebih mudah menunjukkan dan memperbaiki karena alurnya jelas. Apakah jawabannya bisa diterima? Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak mohon perhatiannya. Jadi itulah tadi penampilan dari kelompok 6 ya, dengan judul materinya yaitu bahasa pemrograman prosedural. Jadi secara saya amati tadi ini kelompoknya bertanggung jawab karena bisa mengerjakan tugasnya. Tinggal saya kasihkan beberapa saran-saran. Yang pertama, kalau kalian membuat materi harus ada makalahnya. Nah, ini yang disetor adalah baru slide-nya. Ini bukan makalah ya. Jadi ini syaratnya, nanti makalahnya tolong dibawakan. Siapa tahu lupa. Kemudian yang kedua, slide-nya ada. Ini PowerPoint yang dibikin. Ini ada beberapa bagian yang tidak beraturan, kurang rapi. Jadi nanti diperbaiki ya. Dan tidak ada kutipannya. Kalau bisa dituliskan dengan sumbernya. Jadi teori-teori yang kalian ambil itu harus didasarkan dengan ini pendapat dari siapa. Kalau kalian masukkan pendapat para ahli kan, terus teorinya ambil di buku apa, judulnya apa, halaman berapa. Jadi itu harusnya dicantumkan kayak daftar pustaka itu di makalahnya. Kemudian kalau bisa PowerPoint-nya dibikinkan animasi. Kalau ini tidak ada animasinya, saya lihat animasi slide tidak ada, animasi tulisan tidak ada. Sekalian kan
kan belajar komputer kan, harus kalian terapkan itu pelajaran membuat PowerPoint yang pernah dipelajari di sini. Terus font-fontnya dibuat yang lebih menarik juga. Jangan jangan monoton lah. Pilih font yang lebih menarik lagi kan. Kemudian apalagi makalahnya tidak ada. Kemudian dari cara menjawab, mereka sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan tadi. Berarti mereka sudah belajar. Hanya saja mungkin waktunya harus lebih cepat lagi menjawabnya. Jangan pakai cari-cari lagi, harus refleks menjawabnya. Jadi makalahnya kalian itu kalian pelajari memang sebelum tampil. Jadi walaupun ada pertanyaan, walaupun tidak sama persis kalimatnya dengan di makalah, paling tidak kalian sampaikan dengan kalimat kalian sendiri yang intinya sama dengan di makalah. Jadi kalian intisarinya kalian sudah dapat. Kalian pelajari makalah ini misalnya tentang bahasa pemrograman prosedural. Kalian sudah tahu nih bahasa pemrograman prosedural itu definisinya apa, contoh-contohnya seperti apa, manfaatnya apa. Paling pertanyaan sekitar situ kan, manfaatnya belajar bahasa pemrograman prosedural ini apa, terus bahasa pemrograman prosedural ini definisinya apa atau pengertiannya apa, terus di penemunya siapa, kayak begitu-begitu kan, di latar belakangnya penerapannya seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian yang bertanya juga sudah bagus, pertanyaannya bagus-bagus semua. Pesertanya berarti aktif memperhatikan materi yang disampaikan oleh kelompok 6. Berarti materinya menarik sehingga ada yang bertanya kan. Jadi kesimpulannya, kekurangannya kalian itu kekompakan, karena ada anggota kelompok yang tidak aktif hari ini kan. Berapa orang? 2 orang tidak aktif. Siapa itu? Iyo, Aldila Jelita sama Muhammad Akbar ini tidak hadir. Jadi berarti kurang kompak. Harusnya kekompakannya itu dijaga kan. Harus sama-sama mengerjakan ini, jangan hanya 2 orang saja kan. Nah, itu salah satu kekurangannya. Kemudian apalagi? Waktunya tadi terlalu cepat. Maunya kayak apa? Kan masih ada waktu ini, seharusnya masih bisa buka sesi pertanyaan. Maunya tadi jangan langsung ditutup kan? Jadi itu jangan terburu-buru cepat selesai begitu. Itu salah satu kekurangannya. Harus tenang, tidak boleh grogi. Pokoknya bagaimana lah caranya supaya tidak malu di depan orang kan. Nah itu memang butuh latihan, butuh mental yang bagus. Jadi latihan melatih mentalnya. Terus suaranya kalian tadi dengar jelas maksudnya keras jelas. Itu tadi ada yang bilang katanya kurang jelas. Jadi suaranya kalian itu dikasih keras sedikit nah gitu. Itu saran-sarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan saran-sarannya. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan pelajaran untuk tampil berikutnya lebih baik lagi. Tapi ini sudah bagus secara umum. Ini masih mending daripada yang tidak kerja sama sekali kan. Berarti mereka bertanggung jawab. Walaupun di tengah keterbatasannya mereka cuma 2 orang yang kerja, mereka bisa mempertahankan materinya dengan baik tadi dan menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik. Itu nilai plus buat mereka berdua. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 6. Dan demikianlah anak-anak kegiatan belajar kita hari ini. Dan saya tutup dengan ucapan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan.